Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jabal Nur, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Deden dari Ciamis. Pada kesempatan kali ini di episode yang ketiga, melanjutkan video yang sebelumnya masih membahas tentang ilmu al-hikmah yang berkaitan dengan khodam, perkhodaman. Pada kesempatan kali ini tiada maksud lain dan tujuan lain, hanya kewajiban kita bersama untuk memurnikan agama Allah, termasuk memurnikan ilmunya Allah yang berkaitan dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah adalah ilmu Allah, maka harus kita jaga kemurniannya. Jangan sampai kita kotori dengan niatan atau i'tikad yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kemurnian ilmu hikmah adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita dikatakan sebagai ahli ilmu yang zindik, ahli ilmu yang munafik, ahli ilmu yang ikhtiar, yang berhati lalai. Dalam arti kita menjalankan ilmu hikmah, kita tidak ma'rifat, kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ilmu hikmah adalah ilmunya Allah, tapi ketika ilmu Allah ini yang saya prihatinkan ketika didapati atau sampai kepada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang-orang yang mempunyai niat dan tujuan lain daripada Allah, mempunyai niat tujuan dan lain daripada Allah, yang berkaitan dengan urusan keduniaan, materi, ketenaran dan jabatan. Ini hanya sebuah peringatan, bukan untuk menghujah atau mendebat, karena memurnikan ilmu Allah adalah kewajiban kita bersama. Ilmu hikmah, kalau andai kata ada yang mengatakan thariqah, ilmu hikmah bukan thariqah yang hakiki, dan kalau ilmu hikmah tidak didasari dengan ilmu hakikat, ilmu thariqah, ilmu hakikat yang mempunyai guru mursyid yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ilmu hikmah yang zindik adalah ketika menjalankan ilmu hikmah hanya sebatas syariatnya saja, apalagi punya tujuan dan harapan lain daripada Allah untuk menghasilkan ilmu kedugalan, ilmu kanuragan dan ilmu kadikjayaan, dan untuk menguasai khodam. Ingat, ketika guru-guru kita pencetus atau yang diamanai Allah mengenai ilmu hikmah, mereka gunakan untuk memurnikan agama Allah dan menegakkan agama tauhid. Yakni mereka dengan ilmu hikmah dianugerahi ilmu kanuragan dan kedikjayaan, diantaranya bisa berinteraksi dengan jin, dengan makhluk-makhluk gaib. Tapi tujuan misi mereka adalah untuk menegakkan dakwah tauhid, sehingga dakwah di alam jin, banyak jin-jin makhluk gaib yang masuk Islam dikarenakan dakwahnya guru kita dengan atas ilmu Allah, yakni ilmu hikmah. Perlu kita ketahui, ilmu hikmah yang diamalkan adalah aurat-aurat, bacaan-bacaan tertentu yang jumlahnya mungkin ditentukan dengan
ditentukan jumlahnya sekian dan sekian banyaknya menurut apa ilmu hikmah, dari ilmu hikmah yang kita akan melaksanakan, atau untuk apa ilmu hikmah, atau untuk kedugalan, kanuragan, dan kedikjayaan. Ada jumlah-jumlah yang ditentukan. Ketika kita menjalankan ilmu hikmah tanpa punya guru mursyid atau guru pembimbing rohani, yang supaya kita tetap terjaga daripada sifat-sifat kemusyrikan, dari rasa-rasa kemusyrikan, dan supaya kita tidak tertipu daya dan dimanipulasi oleh makhluk gaib, jin, khodam, dan lain sebagainya. Kalau kita ketahui itu akan lebih rentang mudahnya setan untuk menggoda kita, menjerumuskan kita ke lembah kemusyrikan kalau kita tidak punya guru pembimbing ruhani, yang akhirnya kita tertipu daya. Khodam yang kita kuasai bukan khodamul malaikat, pasukan Allah, tapi bukan khodam dari malaikat yang mereka dapat kuasai atau mereka peroleh, tapi khodam dari bangsa lembut, dari bangsa jin, yang mereka dapatkan hasil daripada hikmah tersebut, karena mereka berilmu hikmah tanpa didampingi dengan guru pembimbing rohani atau guru mursyid, sehingga di dalam perjalanannya pun mereka tidak ada yang menegur atau tidak ada yang memberitahu bahwa itu adalah khodam dari bangsa jin, bangsa lembut, yang rentang atau bisa mencelakakan dirinya, yang bisa menjadikan dirinya salah jalan atau salah iktikad ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rentang mereka semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan halangan-halangan khodam yang dari bangsa jin, seolah-olah mereka dihalang-halangi untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga yang muncul pada dirinya sifat-sifat khodam tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.